Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang hak untuk kita agungkan dan dimuliakan, dialah Rabbul Izzati, yang memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya hingga air lautan dijadikan tinta sekalipun tak akan sanggup untuk menghitung banyak nikmatnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi yang dipuji akhlaknya, Nabi yang memilih untuk membersamai orang-orang yang miskin dan mereka yang berada pada keadaan yang kekurangan, Nabi yang senantiasa memberi perhatian lebih kepada anak-anak yatim piatu, bahkan bergelar Abbal Yatim, bapaknya anak-anak yatim. Nabi yang mursal, bahwa dialah orang yang sangat baik dalam memperlakukan istri-istrinya, ahlinya, keluarganya, sehingga tidak pernah terdengar suara bentakan kekerasan dari dalam rumahnya. Nabi yang mengajarkan untuk kita tidak berbicara yang kotor atau memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang akan menyebabkannya menjadi terhinakan. Nabi yang memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertabayun apabila ada persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi, dan kita diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bertabayun dan juga mendamaikan saudaranya yang sedang bermusuhan. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan jauhilah segala apa yang menjadi larangannya. Karena semua yang dilarang itu pasti banyak sekali keburukannya bagi kita. Dan apa yang menjadi perintah dari Allah tentulah banyak kebaikannya bagi kita. Kaum muslimin, jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita oleh Allah diberkahi iman dan Islam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita adalah kelompok manusia yang spesial akan menjadi penghuni surga. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi juga menerima agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi yang sangat mulia, agama Islam. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Itulah perumpamaan surga di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Anda semua dikatakan di situ pada kalimat yang pertama,
Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wa basyiril ladina amanu. Kabar ini disampaikan kepada orang yang beriman, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka kemudian kita merasa bersyukur, kita merasa sangat berbahagia dilangkahkan kaki kita untuk menghadiri sholat di masjid berjamaah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat ini. Anda semua adalah orang-orang yang sangat berbahagia seharusnya, karena Allah jadikan Anda menerima iman, menjadi calon penghuni surga. Jelas dan benar-benar Andalah calon penghuni surga. Surga diciptakan untuk Anda, wahai kaum muslimin, untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Anda yang bersabar ketika menetapi menjalankan kebaikan, dihinakan, berusaha untuk menjaga perutnya, untuk tidak memakan makanan yang haram, menjaga agar mulutnya berkata-kata yang baik agar tidak menyakiti orang lain, menjaga, bersabar dirinya dari segala sesuatu yang membuatnya menjadi sangat marah. Maka Andalah orang yang berbuat kebaikan itu, Andalah orang yang beramal soleh. Syarat yang kedua, sedangkan syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah untuk bisa masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu. Iman dulu kepada Allah. Syarat utamanya itu. Apabila tidak beriman kepada Allah, maka meskipun Anda melakukan kebaikan sebesar gunung Uhud sekalipun, Anda tidak masuk ke dalam syarat utama ini. Syarat utamanya adalah beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, meyakini yang berhak disembah hanyalah Allah, yang berhak menerima pujian adalah Allah, yang memberikan kita makanan, yang memberikan kita baju, pekerjaan dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karunia-Nya dilewatkan kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka kita terbantu. Bersyukurlah wahai orang-orang yang baik, yang kemudian menahan lapar karena tahu bahwa yang haram tidak boleh dimakan. Di saat banyak sekali hamba Allah di akhir zaman ini yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi orang-orang yang beriman, mereka berhati-hati, mereka bersabar, mereka berpesan kepada istrinya, kepada anaknya, "Nak, Bapak belum punya banyak harta. Kita mungkin tidak seperti orang lain yang memiliki kendaraan yang bagus, rumah yang megah. Tapi nak, kita makan makanan yang halal. Pekerjaan yang ayahmu lakukan ini mungkin pekerjaan kecil nak, tetapi ini adalah ada dalam ridha Allah. Insya Allah halalan thayyiban anakku. Istriku, kaum muslimin berpesan kepada mereka, orang-orang beriman itu berpesan, bersabarlah. Dunia ini mataul ghurur, hanyalah permainan, senda gurau belaka, tipu daya belaka. Semuanya fana, berubah dan pasti akan musnah. Yang tersisa hanyalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang gagah perkasa, sekarang banyak yang sudah sepuh, yang sudah tua renta. Dulu yang tampak sangat hebat, hari ini menjadi lemah. Roda nasib terus berputar, kata orang. Tidak mungkin kita selamanya berada pada keadaan yang susah. Tidak mungkin juga selamanya kita berada pada keadaan yang jaya. Pasti akan mengalami kesusahan, dan juga pasti kita akan mengalami kesenangan. Dan apabila berada pada keadaan yang sulit, berada pada banyak hal yang berat,
maka orang beriman sikapnya adalah dia bersabar menghadapi ujian itu. Sedangkan orang beriman itu ketika menghadapi banyak sekali kemudahan-kemudahan diberikan Allah kepadanya, kenikmatan-kenikmatan, maka dia tidak akan pernah lupa untuk mensyukurinya. Sungguh ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Banyak kaum muslimin yang hari ini berada dalam ujian, mereka bersabar karena hanya itu yang bisa dilakukan bagi orang yang beriman ketika menghadapi ujian. Harus bersabar. Kalau tidak sabar bagaimana lagi? Ketika bersabar, maka Allah katakan, Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tahu apa yang kau alami. Allah mendengar keluh kesahmu. Tidak mungkin engkau dibiarkannya. Tapi yakinlah bahwa dalam segala hal selalu ada hikmah kebaikan. Karena takdir Allah, kehendak Allah pastilah baik di akhirnya. Kemudian apabila kita menghadapi hal-hal yang sifatnya menyenangkan, maka kita bersyukur. Ketika orang beriman itu bersyukur, diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, maka nikmat Allah diberikan oleh Allah kepadamu akan ditambah-tambah. Sekarang silahkan bagi Anda kaum muslimin, Anda akan terus bersabar. Mau bersabar sampai kapan? Sampai Anda bisa bersyukur. Apapun keadaan Anda, dalam keadaan berkekurangan dan lain sebagainya, banyak yang lebih berkekurangan dari Anda semua, tetapi mereka bisa menikmati kehidupannya karena mereka qanaah, mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, mencukupkan diri dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Maka kemudian kenikmatan-kenikmatan itu akan banyak sekali terlimpah baginya. Syarat pertama masuk surga, iman kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Syarat yang kedua adalah amal soleh. Beriman saja tidak beramal soleh, insya Allah masih selamat. Amalnya sedikit, hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, sholat yang 5 waktu dilaksanakan, tapi dia kurang melaksanakan hal-hal yang sunnah, insya Allah masih selamat. Tetapi apabila beramal soleh saja tapi tidak beriman kepada Allah, maka tempatnya tentu saja tidak ada di dalam kabar gembira yang disuruh untuk mengabarkan kepada kaum muslimin. Disuruh untuk mengabarkan kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik, Anda akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di dalamnya Anda akan mendapatkan rezeki dari Allah, buah-buahan. Dan di sana kelak di dalam surga itu Anda akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, yang tidak akan pernah mencaci maki Anda, tidak akan pernah menghinakan Anda. Bahkan bagi orang-orang yang beriman dikatakan dalam keterangan, apabila ada seorang laki-laki yang dia dihinakan oleh pasangannya di dunia dan kemudian dia bersedih, maka bidadari-bidadari di langit itu akan mengatakan, kalian tidak layak untuk mendampingi suami-suami itu. Mereka adalah suami-suamiku, mereka kelak adalah milikku, mereka akan bersama-sama denganku di surga. Kalian tidak layak mendampingi hamba-hamba Allah yang soleh itu, mereka adalah suami-suamiku. Sampai seperti itu. Betapa nikmatnya orang beriman, betapa bahagianya orang beriman. Tapi sayang sekali, seharusnya kita datang ke masjid, melaksanakan ibadah dengan perasaan gembira, mendengar suara adzan dengan hati yang sangat bahagia. Tapi kemana kebahagiaan dan rasa bahagia yang begitu mendalam itu, kenikmatan itu, ketika kemudian kalah kenikmatan itu oleh kegembiraan yang Anda dapati ketika Anda mendengarkan musik, ketika Anda menghadiri acara-acara olahraga dan lain sebagainya.
Anda bersorak-sorai, bergembira dengan sangat berlebihan. Tetapi kebahagiaan yang sejati ketika Anda dihadirkan Allah untuk bisa melakukan kebaikan menjadi langka. Bahkan banyak yang terpaksa dan banyak yang biasa-biasa saja, menganggap ini hanya kewajiban saja, bukan sesuatu yang sangat berarti. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berzikir pada Allah, nikmatnya melaksanakan sholat yang 5 waktu, nikmatnya tadarus Al-Quran, dan nikmatnya melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita bersama keluarga kita orang yang selamat dunia dan akhirat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'ayidis sabirin bi'aziz nasrih wa muyassiris syakirin lihamid syukrih wa muwaffiqil mukhtarin lil qiyam bi amrih. Ahmaduhu ala ma 'allama wa aslama li amri fi ma hakama wa abrama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntaha ad-duhur salatan daimatan bila fana'i wa la futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha inna amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayya bil mu'minina min 'ibadihi. فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. بارك الله لي ولكم.